on. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Happy Birthday to Me yang dirilis pada tahun 1981. Oke, daripada kalian penasaran, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menampilkan adegan mengerikan yang dimana terdapat seorang gadis cantik bernama Bernadette O'Hara. Dirinya tengah dalam keadaan berbahaya yang dimana seseorang tiba-tiba menyerangnya dari arah belakang. Tetapi Bernadette mencoba untuk melepaskan diri dari jeratan si pelaku yang akhirnya dia bisa berlari dan bersembunyi. Tapi tidak lama kemudian dirinya harus tewas karena si pria misterius itu berhasil menemukan tempat persembunyiannya. Sedikit informasi saja, Bernadette adalah salah satu anggota dari kelompok The Top 10 siswa elit di sekolahnya. The Top 10 itu terdiri dari remaja terkaya yang paling dikagumi dan paling sombong di akademi. Top 10 itu seringkali berkumpul di sebuah kedai dekat dengan kampusnya, yang dimana pada malam itu Bernadette tidak bertemu dengan teman-temannya karena dirinya harus tewas. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwa The Top 10 tengah berkumpul di sebuah bar dengan seorang wanita bernama Virginia yang datang terakhir. Di sini, Virginia bertingkah sebagai seorang gadis pendiam. Mereka adalah remaja yang benar-benar nakal. Mereka pergi dari bar setelah membuat keributan dengan menjahili tamu bar lainnya menggunakan seekor tikus. Setelah itu, mereka melanjutkan permainan yang ekstrim yang dimana mereka melompat pada saat jembatan tengah dibuka. Hal itu membuat Ginny menjadi ketakutan. Kemudian Virginia juga didorong oleh Ann Thomerson untuk masuk ke dalam mobil guna ikut ke dalam permainan bersama dengan mereka. Virginia yang ketakutan pun menjadi trauma dan berlari menuju ke rumahnya itu. Sesampainya di sana, Virginia langsung bertemu dengan ayahnya yang bernama Hal, yang dimana ayahnya menegur Virginia bahwasanya dirinya telah melewati jam malamnya. Singkat cerita, tanpa diketahui oleh Virginia, dirinya sedari pulang ke rumahnya ternyata sudah diikuti oleh sosok misterius yang masuk ke dalam kamarnya secara diam-diam, kemudian mencuri celana dalam milik Virginia. Singkat cerita, pada hari berikutnya terlihat di dalam kelas ketika seorang dekan memulai penyelidikannya mengenai kasus Bernadette. Tentu saja dekan tidak melakukan apa-apa selain menyindir bahwa hal itu adalah salah satu lelucon dari The Top 10 yang kemudian dekan pun pergi meninggalkan ruangan kelas. Setelahnya terlihat seorang profesor memasuki ruangan kelas yang dimana profesor tengah melakukan eksperimen pembedahan pada seekor katak. Profesor meminta bantuan kepada Virginia guna membantunya dalam proses eksperimen itu. Tetapi sepertinya hal tersebut membuat Virginia memaksa harus mengingat kembali ingatannya yang terlupakan. Singkat cerita, Virginia pun kini sudah kembali ke rumahnya, yang dimana dirinya tengah melakukan sesi wawancara atau konsultasi bersama dengan seorang dokter psikiater bernama Dr. David. Di bawah pengawasannya, Virginia menjalani prosedur eksperimental untuk memiliki jaringan otaknya yang dipulihkan dengan pembedahan setelah Virginia selamat dari kecelakaan yang mengerikan. Pada masalah yang baru-baru ini terjadi, bersama dengan Top 10, dirinya mengingat hari-harinya di mana dia tengah sendirian di rumah sakit, dirinya dikelilingi oleh orang-orang bertopeng. Dan hal itu membuat suasana hatinya menurun. Dia mengaku bahwa dirinya benar-benar patah hati, sedih, dengan fakta bahwa dirinya hanyalah eksperimen bagi para peneliti yang identik dengan katak di kelasnya itu. David merasa iba dan menjadi kasihan kepada Virginia. Dirinya mencoba untuk menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka meregenerasi sel-sel otaknya dan hal itu sukses.
Jadi Virginia bukanlah percobaan belaka dan dia akan terus mengingat lebih banyak lagi. Dan kemudian sesi konsultasi pun selesai. Beberapa hari kemudian, terlihat The Top 10 tengah berkumpul di acara motocross untuk menyemangati sesama anggota mereka yang mengikuti pertandingan motocross. Dia bernama Etienne Vercures, yang dimana Etienne berhasil memenangkan perlombaan motocross itu. Secara mengejutkan, Etienne juga mengungkapkan bahwa dirinya sebagai pencuri celana dalam milik Virginia, yang dimana Etienne mengungkapkan bahwa dirinya mencuri celana dalam itu untuk dijadikan sebagai jimat keberuntungannya. Mendengar hal tersebut membuat Virginia benar-benar muak dan pergi meninggalkan Etienne sendirian. Singkat cerita, pada malam hari, Etienne tengah berada di dalam garasi. Dirinya terlihat membersihkan sepeda motornya. Namun tiba-tiba terlihat sosok misterius tidak dikenal dengan menggunakan pakaian hitam masuk menyelinap di belakangnya. Sementara itu, Virginia dan Anne terlihat tengah menyelinap masuk ke dalam rumah Alfred, yang di sisi lain The Top 10 tengah berkumpul di bar biasanya. Dan mereka bertanya-tanya mengapa Virginia tidak datang berkumpul bersama dengan mereka. Kembali ke tempat Virginia, alih-alih menemukan Alfred, dirinya dibuat terkejut dengan menemukan potongan bagian kepalanya Bernadette yang terpenggal di atas meja yang berlumuran dengan darah. Mereka seketika ketakutan dan kemudian berteriak dan bergegas untuk melarikan diri keluar dari ruangan itu. Tetapi sepertinya mereka dicegat oleh Alfred yang bingung. Kemudian Alfred mengungkapkan bahwa kepala itu bukanlah kepala yang sebenarnya, tetapi adalah model Bernadette yang menjadi salah satu karya agungnya itu. Kemudian kita dibawa ke rumahnya Greg, yang dimana terlihat dirinya tengah melakukan kegiatan olahraga angkat beban. Yang secara tiba-tiba datanglah sosok misterius bertopeng yang dia kira adalah Amelia. Greg pun meminta untuk menambahkan lebih banyak beban bobot tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Kemudian Greg memulai obrolan melankolisnya sendiri dengan mengatakan bahwa The Top 10 berantakan. Setelah itu, sosok misterius tersebut terus menambahkan bobot berat beban yang kemudian Greg pun tewas seketika. Kemudian Amelia yang sebenarnya datang dan menemukan tempat gym Greg kosong bersih tanpa darah, seolah-olah tidak terjadi pembunuhan di ruangan gym itu. Di waktu berikutnya terdengar kabar bahwa 3 dari anggota The Top 10 menghilang begitu saja tanpa kabar. Terlihat banyak anggota polisi di akademi guna melakukan proses penyelidikan. Dan benar saja, petugas kepolisian menemukan syal yang terkubur di taman akademi yang kemudian mengarah pada penemuan tengkorak. Semua orang menghela nafas lega pada saat tengkorak itu terungkap adalah milik lab akademi itu. Singkat cerita, pada malam hari terlihat bahwa Alfred mengikuti Virginia ke rumah untuk mengakui cintanya. Namun tiba-tiba di momen ini, kita bisa mengetahui bahwa Virginia lah yang membunuh semua anggota The Top 10. Keesokan harinya, Hal terlihat berangkat untuk perjalanan bisnis, yang dimana Virginia menggunakan kesempatan itu untuk mengundang Steve Maxwell yang merupakan anggota The Top 10. Mereka terlihat berada di rumah Virginia setelah selesai acara party di bar itu. Untuk cemilan tengah malam, Virginia menyiapkan kebab dengan minuman anggur milik ayahnya, dan tidak hanya itu, mereka juga merokok Genjis yang dimana Steve yang mabuk memasukkan kebab tusuk ke dalam mulutnya. Keesokan harinya, Virginia mencoba untuk mengingat kejadian semalam bersama dengan Steve. Dengan terus mencoba untuk mengingat, akhirnya faktanya Virginia dapat mengingat semua kejadiannya itu. Mulai dari terjadinya kecelakaan, ingatannya membawa ke kilas balik. Berikut ini terungkap bahwa ibunya Virginia yang bernama Estelle, yaitu seorang sosialitas yang baru saja dilantik, terlihat mengundang The Top 10 ke perayaan ulang tahun putrinya pada 4 tahun yang lalu. Alih-alih The Top 10 datang ke pestanya Virginia, mereka justru datang ke pestanya Anne, yang dimana Estelle yang emosi pun pergi mengajak putrinya untuk ke rumah Anne.
Tapi mereka ditolak oleh penjaga rumah N dengan alasan yang membuat Estelle terhina oleh cacian penjaga rumahnya N itu. Kemudian Estelle yang emosi dengan keadaan mabuk akhirnya memaksakan mobil untuk terus berjalan naik pada saat kedua jembatan tengah terbuka tinggi. Hal itu membuat mereka kecelakaan karena mobil yang ditumpanginya terjatuh ke dalam sungai. Estelle tenggelam bersama mobil di dalamnya dan Virginia sendiri berhasil keluar dari dalam mobil meskipun dengan keadaan bagian kepalanya terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Setelah itu memperlihatkan Virginia yang tengah terduduk dengan hanya menggunakan handuk kimono. Meskipun begitu, Virginia tidak mengingat apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Dan tidak lama kemudian, pada saat Virginia membuka tirai gorden, Virginia pun mulai memegangi kepalanya dan mengingat semua yang telah dirinya lakukan kepada anggota The Top 10. Di waktu yang sama, dokter psikiaternya tiba di rumah, yang dimana Virginia menceritakan mengenai N dan dirinya yang mungkin gila itu. Sang dokter terus mencoba untuk menenangkannya dengan membawa Virginia kembali masuk ke dalam kamar mandi guna menunjukkan bahwa tidak ada mayat di dalam bathtub. Virginia pun merasakan pusing dan membuatnya terjatuh tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, rumah Virginia didatangi oleh pihak kepolisian yang mengabarkan bahwa N telah menghilang. Petugas kepolisian pun ingin melakukan investigasi kepada Virginia, tetapi sang dokter menjelaskan bahwa Virginia bersama dengannya sepanjang waktu. Begitulah penjelasan sang dokter kepada petugas kepolisian itu. Tidak lama kemudian, Virginia pun tersadar dan mulai kembali bereaksi dan menuntut jawaban bahwa dirinya telah membunuh teman-temannya. Kemudian David pun berusaha untuk terus menenangkan Virginia. Kita pun dibawa ke kilas balik, yang dimana Virginia tiba-tiba mengingat kehidupan lamanya, yang dimana hanya ada dirinya dan ibunya saja di acara pesta ulang tahunnya. Ayahnya tidak peduli, teman-temannya tidak datang karena rumor palsu mengenai ibunya itu, dan hidupnya mereka terlihat tidak bahagia. Dan kelanjutannya seperti yang sudah diceritakan sebelumnya itu. Kembali lagi ke kehidupan sekarang, yang dimana terlihat hal kembali dari perjalanan bisnis dan siap untuk merayakan ulang tahun putrinya yang ke-18 tahun. Hal pun dikejutkan dengan darah yang berceceran di dinding rumahnya. Dengan panik, Hal mencoba untuk menemukan Virginia. Tapi sebagai gantinya, dia mencoba untuk menggali kuburan mendiang istrinya. Tapi mengejutkannya lagi adalah diketahui bahwa jasad istrinya telah dicuri dan digantikan dengan dokter psikiater Virginia, yaitu David. Kemudian Hal pun memasuki sebuah kabin yang berfungsi sebagai tempat tinggal para tukang sihir, yang dimana dirinya menemukan semua mayat yang mengerikan dari anggota The Top 10 yang telah dibantai. Dengan posisi duduk mengelilingi meja bundar yang telah diatur agar terlihat seperti 4 tahun yang lalu. Terlihat tubuh Estelle yang membusuk juga duduk di sana. Tidak lama kemudian terlihat Virginia datang memasuki ruangan itu dengan membawa kue ulang tahun. Kemudian menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Hal yang sudah putus asa pun tidak bisa lagi menahan tangisannya. Melihat kondisi putrinya, terlebih Virginia mengakui bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap teman-temannya. Kemudian dengan tega, Virginia langsung menghabisi ayahnya sendiri dengan cara menggorok lehernya menggunakan pisau kue ulang tahun. Dan yang terakhir, terlihat bahwa Virginia yang asli tengah tidak sadarkan diri dengan posisi duduk bersama dengan yang lain, yang dimana dirinya terkejut melihat semua temannya dan juga ayahnya sendiri sudah tewas dibantai oleh Virginia yang palsu. Usut punya usut, ternyata selama ini Anne lah yang melakukan tindakan keji itu. Dirinya terobsesi kepada Virginia, dan ketika mengetahui Alfred bisa membuat karya seni patung yang mirip dengan aslinya, maka dari itulah Anne ingin memanfaatkan patung Virginia untuk berperan menjadi Virginia yang asli. Hal itu dilakukannya karena ayahnya telah berselingkuh dengan ibunya Virginia. Dan baru diketahui ternyata Virginia dan Anne adalah saudara tiri. Kemudian Virginia pun mencoba untuk melarikan diri ketika Anne tengah akan menyerangnya. Tapi Anne kalah cepat dari Virginia, dan akhirnya Virginia berhasil membuat Anne tewas, tapi dirinya harus dijadikan tersangka.
Karena seseorang berhasil memasuki ruangan itu, kemudian melihat semua mayat yang terduduk dan hanya menyisakan Virginia seorang diri. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.